Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di media massa, baik cetak ataupun elektronik sedang heboh pemberitaan mengenai tertangkapnya Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, setelah terjaring operasi tangkap tangan oleh Lembaga Anti Rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi atau lebih dikenal dengan KPK. Sumber dari KPK mengatakan Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang dibiayai Dana Otonomi Khusus Aceh. Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 8% yang menjadi bagian untuk pejabat di pemerintah Aceh, dan setiap proyek yang dibiayai dari Dana Otonomi Khusus Aceh. Sebagai informasi, Dana Otonomi Khusus Aceh tahun anggaran 2018 sebesar 8 triliun. Disebutkan, uang sejumlah 500 juta yang diberikan kepada Irwandi akan digunakan untuk kegiatan Aceh Marathon 2018 yang akan digelar di Sabang 29 Juli 2018 untuk pembayaran medali dan pakaian kegiatan Aceh Marathon 2018. Dan saat ini, Gubernur Aceh masih dimintai keterangan oleh KPK. Nah, yang ingin saya bahas sebenarnya bukan itu, melainkan kita, netizen. Berita masih simpang siur, belum tahu kebenaran apapun. Bisa jadi apa yang kita lihat dan dengar itu salah. Bisa jadi benar setengah. Karena sekarang kita bingung. Media mana yang harus kita percayai? Media sebelah mengatakan ini, media itu mengatakan itu. Kita sebagai penonton sepertinya digiring. Ada seperti pembentukan opini. Ya, you know lah, bakalan panjang kalau saya jabarkan ya. Sedikit saja. Yang sangat memprihatinkan adalah masyarakat Aceh. Semenjak berita ini turun, kita semua berpecah belah. Yang pendukung Irwandi mencoba membela, yang bukan pendukung malah menghujat. Terjadi selisih paham di media sosial antara orang Aceh itu sendiri. Masing-masing membela tim mereka sendiri. Di saat kita sedang berselisih paham, saudara-saudara kita yang di luar Aceh, provinsi-provinsi lain di Indonesia juga malah ikut mengkompori. Beberapa dari mereka malah seperti melecehkan Aceh dengan syariat Islamnya. Padahal kita ketahui yang salah bukan Acehnya atau syariat Islamnya. Lihat saja, dari data 5 negara paling korup di Asia versi majalah Forbes tahun 2017, yang kelima adalah Myanmar, keempat Pakistan, ketiga Thailand, kedua Vietnam, dan satu India. Jadi, korupsi itu tidak ada kaitannya dengan agama. Kalau mau korupsi ya lihat oknumnya, bukan agamanya. Balik lagi, karena kabar ini, hati. Ya sedih aja, gara-gara ini Aceh lagi yang kena. Media nasional tidak henti-hentinya mengabarkan berita mengenai Aceh. Kebanyakan beritanya, tertangkapnya pengedar ganja dan sejenisnya, seks online alias mesum, korupsi, dan lain-lain. Bad news is a good news. Apalagi kalau mengenai Aceh. Everyone should know about this. And of course, they would say Aceh is hypocrite. And dan kita tetap berantam kesama kita. Memakai bak media sosial. Hana mempekerci. Nyanban urung ketanya ojino. Jujur, saya bukan pendukung Irwandi. Malah waktu itu saya mendukung Mualim nomor 5. Tetapi kalah dan Irwandi Yusuf menang. Oke, fix. Beliau naik sebagai gubernur Aceh. Memimpin Aceh yang harus kita dukung selama 5 tahun untuk kemajuan Aceh. Nah, ketika permasalahan ini muncul, Irwandi Yusuf yang diduga melakukan praktek korupsi, yang harus kita lakukan adalah tabayun. Bukan malah sibuk mengkotori hati kita, mengkotori laman media sosial dengan hujatan-hujatan yang malah nantinya bisa berbalik arah ke kita. Alangkah lebih baiknya kita menahan diri, melihat dan menyaksikan saja, mendukung beliau. Kalau memang terbukti bersalah, berarti memang layak dihukum sesuai perundang-undangan yang berlaku. Kalau tidak terbukti, ya nantinya akan dibebaskan. Mari kita mendukung azas praduga tidak bersalah. Kiban tanggapan Ron Ahmad Bandung. Menan?